itu. Orang bertinju itu banyak. Jangan sampai berdarah dong. Anjay, cuk, bangsat. OTS, obrolan tanpa Gua semenjak awak tinggal Farid, lah naik tingkat apa ya? Nggak ada pakai pembukaan kayak biasa kita. Karena OTS kita sudah disupport dengan seorang mixing orang yang orang profesional di dalam dunia lagu. Siapa yang apa? Dia adalah Zikril X Zikril X Samsul Hadi. Main game mana? Jadi oh ada oke kita taruh ini. Dia tuh hebatnya mixingannya. Oke lah. Mixingnya. Jadi masih keren Mbak ya? Bang Zikril yang bikin. Iya yang bikin. Iya. Dari gua ke tempat dia. Iya, pergi kan Pak Dio, Bang bikin ini apa bumper apa OTS ya. Nah, di gitarnya main pakai gitar kan. Di mixingnya langsung di apa. Mixing singkat lah. Tapi saya oke, Kau ada di situ. ya saya. Ada. Suara-suaranya kan di tempat kami lah. Siapa yang mana? Di rumahnya nih ya? Ya di rumahnya. Di rumahnya. Di rumahnya itu apa mixingan kami. Jadi apa Rep? Kalau kata orang kan kalau kucing cekak umur sana, Nah. katanya ada bala. Enggak juga. Iya balaknya di Dio kan. Ya memang ada balak, itulah balaknya. Itu ada bala. Itulah aku kemarin tuh kan lagi bingung kan. Tapi yuk memang kayak ya Bang ya. Kan kita kan OTS ini kan sudah 10 episode kan. Episode. 10 episode sudah oke lah bagi saya itu kan untuk menjaga konsistensi. Memang agak payah emang ya, menjaga Kalau konsistensi kayaknya ya dikata konsisten tuh tidak pula. Cuman adalah video tiap minggu tuh kan. Cuman kayaknya harus kualitasnya lah kita tingkatkan. harus kualitas. Cuman kalau naik kelasnya lah ada opening tuh lah naik kelasnya. Kenapa? Ada opening. Naik kelas. Lagu opening kan. Oke opening. Oke, apa di mixing lah ada kawan support kayak gitu kan. Kayak gitu kita tampilkan IG Bang Zikril. Bagi kawan-kawan yang ingin recording dan mixing band kalian, lagu kalian dengan dia bisa. Oke tuh dengan Bang Zikril tuh. Mas Zikril. Lah ada kantornya WL buat Yo. kantor ya. Dan dia juga sablon cup. Salon Dia sablon cup. Beberapa kafe-kafe di Bungo kan bikin cup itu kan nyablonnya dengan dia. Itulah apa kayak kita tampilkan kayak IG-nya. Itu sponsor kan. Dia bilang sponsor. Jadi apa kita ini? yang tadi malam tadi. Tersadar ngumpul. Memang harus ada deep talk gitu Ya. kan. Karena kita tidak bisa hidup sendirian sih. Memang harus ada orang terdekat yang bisa untuk keresahan kita gitu. Kayak tadi malam keresahan kan apa udah bisa bentuk orang tuh. Bukan masalah apa ya. Coba kita latih. Kita melatih apa berpikir Bang. Malam ini kita coba melatih kayak mana cara. Tapi udah mau lagi Betul. capek ya tadi malam tuh. Ya apa senam otak tuh memang capek Bang. Capek lain capek Kayak mana betul cara kemudian kita tuh berpikir melampaui kapasitas kita berpikir sehari-hari gitu. ya tuh. Ya kan memang kayak itu. Cuman dari malam tuh sengaja buka cerita tuh. Imam tuh. Karena ya Imam kan dia kritis juga ya kan. Masa waktu pengen ngasah juga kan. Karena berbicara tuh seni yang sulit. Seni lah sih berbicara tuh. Ya. Iya kan? Ya Kalau bahasa gaul orang tuh storytelling gitu. dengan omongan kan kita bisa ya bahasa kan jembatannya dunia. Berarti guru-guru tuh hebat di sebenarnya nak. Insya Allah. Kalau ada joget. Kalau dulu kan guru hebat berbicara depan kelas. Sekarang ada lagi apa kehebatan baru joget-joget gitu kan. Kita husnuzon itu tuh anggaplah kehebatan dia kan. Walaupun bagi saya tolol juga. Goblok. Jadi perlu ya kalau untuk zaman sekarang tuh kayak mana tuh Red? Maksudnya itu udah
Ketemu lagi di malam kan. Apa di setiap manusia itu memang harus ada seni dalam storytelling ya. Harus ada seni. Memang itu harus diasah untuk zaman sekarang. Harus kita kayak mana caranya kita tuh bisa. Nah, ada orang bilang berteman tuh kan yang nyaman tuh kalau berteman satu frekuensi kan. Betul. Jadi frekuensi itu apa dulu kita? Banyak frekuensi, tapi salah satunya kalau ngobrolnya nyambung itu bertemannya oke tuh bang. Kalau ngobrol nyambung. Ya, berarti apa? Kita tuh berbicara tuh bisa nyambung, bisa ngobrol asik. Itu suatu yang luar biasa tuh bang. Kan ada orang yang tidak biasa ngobrol itu sebagian banyaknya orang tuh tidak punya kawan bang. Anak-anak introvert misalnya. Tapi kok beda Rip. Awas suka mau masuk itu deep talk itu suka Rip. Masuk tuh ngomong kayak berdua, bertiga. Kalau lebih dari itu Rip. Kau tengok lah kalau di tongkrongan kalau orang banyak tuh jarang ngomong. Nah itu saya kan dulu kan pernah di organisasi. Ada organisasi itu. Organisasi itu saya akui sedikit banyaknya itu membuat saya bisa pede berbicara depan umum. Organisasi itu. Saya duluan ngeband dibandingkan masuk organisasi itu. Saya ngeband dari SMA misalnya. Itu saya masuk organisasi itu, organisasi kampus ya. Adalah itu warnanya, warna biru kuning lah. Biru kuning. Organisasi biru kuning itu kan. Itu saya masuk organisasi itu dari semester 1 semester 1 kuliah. Saya ngeband dari SMA. Setelah saya masuk organisasi itu anjing kok jadi salesman organisasi saya bang. Dan maksud saya itu sedikit banyak membantu saya kayak mana saya itu bisa pede ngobrol di depan umum, berbicara depan umum. Nah kalau untuk sana Rip, kalau ngobrol kayak di kantor kami lah, buka pelatihan segala macam. Kalau ngobrol bukan ngomong ya, itu kan praktisi nih, Kalau ngomong di depan umum tuh berani ya, maksud itu kayak gitu ngumpul berbicara depan forum bang, bang. Iya, maksud itu kita nih nongkrong nih rame kan, itu kalau terlampau banyak suara, awak tidak mau dominan di situ. Dan bukan tidak mau, gimana? Tidak tahu, tidak suka ya Pak, untuk nimbrung gitu. Lebih ngarah ke mendengar tidak bertanya. Oke. Iya sih. Iya betul. Ada sebagian orang yang kayak gitu bang. Jadi dia ngobrol, cuman dia tidak apa namanya itu ya, tidak dominan di dalam forum. Tapi itu bisa buat nyaman Lip, kalau kelamuan Lip. Ya. Siapa juga yang nyaman kalau berdebat terus kan? Bukan berdebat, maksudnya itu ya kayak cerita lucu apa segala macam kan? Salah satu lucu, pokoknya dominan ya pengen cerita tentang masalah hidup dia kan. Cuma kalau terlalu lama, rame nih orangnya, itu tidak betah lah. Coba kita latih bang, kayak mana caranya? Apa? Tapi Pak, setuju ya yang kau tadi malam itu. Kita tidak bisa general, semuanya kita sikat. Memang ada porsi-porsi itu yang membuat tersadar lah. Ya itu gimana caranya jadi ahli di bidang kita masing-masing. Jangan mengeneralkan semuanya. Pengen ahli di bidang ini, pengen ahli. Itu mungkin 1 di antara 1000 orang yang mungkin bisa seperti itu bang. Tapi kalau pengen tahu kan nggak masalah. Pengen tahu nggak masalah. Cuman kita harus, bagi saya lebih bagus fokus ke satu titik gitu. Betul, karena orang yang langsung sukses loh, dia fokus di satu titik. Ya kan? Ibarat itu awalnya memang general dia dipilih ya. Mana yang paling dia suka kan? Nah, jadi yang masalah tadi malam tuh, Rip. Awak tak tahu general ini awak tuh belum tahu tadi malam tuh. Itu tuh belum tahu loh dari awak itu. Masih nganggap semuanya general kan? General. Maksud itu semua itu bisa dilakuin gitu. Ya. Itu bilang apa tuh kan penasaran yang di konten YouTube orang tuh kan kok orang bisa gitu kan. Oke lah karena dia ngeriset buat konten kan. Jadi apa pembahasan kita malam? Iya, seni storytelling itu kan banyak kasus ibu nih. Kan viral kan dalam sebulan ini kan. Termasuk yang masalah rumah sakit, BPJS, masalah dompeng. Ya itu sih penyampaian orang tuh banyak. Maksudnya itu nyambung ke sana juga kan. Seni berarti kalau untuk sekarang nih, tidak di dunia kerja, di dunia tidak kerja pun kita perlu seni berbicara kan. Ya.
Karena kalau kita tidak punya seni berbicara, bisa buat orang tuh lucu, bisa juga buat orang tuh tersinggung. Ya, OTS ini salah satu wadah kita untuk kayak mana caranya ngomong depan kamera kan. Iya, ya awalnya awak kan entah lah kalau kita di OTS nih kayak lah nyaman-nyaman baik kan ngomong kan. Nggak tahu kalau di depan kamera awak Saya dia 11 episode bang, ada semua muka saya di situ bang. Muka saya terpampang terus di 11 episode tuh. Ya, bahkan yang segmen KBRI pun kan saya ada juga tuh. Ah, makanya saya bikin KBRI itu rencana saya udah ada di situ. Saya tidak mau ada di KBRI. Jadi khusus yang apa bersangkutan bae yang di situ kan, segmen KBRI. Jadi kalau yang ada kita berdua, kita bahas tentang apa yang telah kita lakukan di OTS ya. Apa program maksudnya itu apa kualitas lah yang sudah kita naikkan baru kita ngumpul lagi kan. Harusnya Tapi malam nih bang, malam nih saya agak sedikit melenceng. ah, Pengen pembahasan-pembahasan yang lagi apa viral. viral ya. Ada dua nih dalam bulan ini. Ada dua yaitu Dompeng sama Tambang sama rumah sakit kan. Nah, maksudnya general be lah. Yang secara general be, yang agak besar dikit. Maksudnya fatwa fatwa ulama tentang sonhorek diharamkan. Oh iya ada di beritanya kan. Sonhorek diharamkan. Jadi Ini ya diharamkan itu nyambung ya. ya, Ini nyambung. yang awak cerna ya. Hmm. Yang diharamkan tuh kan yang mengganggu kan. Maksudnya Ya. itu mengganggu itu kan di Sonhorek tuh dia jalan bawa mobil, dia ada ngerubuhi apa? Ngerubuhi Gapura. gapura, ada ngerubuhi lampu-lampu jalan. Nah. Nggak tahu lah fatwa yang mana itu kan termasuk mengganggu kan. Kalau mengganggu manusia kan dosa lah tuh. Hmm. Iya kan. Mungkin dari sana mungkin dapat dalil-dalil yang itu kan. Ya. Nah, Jadi saya tengok dah kalau menurut saya bang. Menurut saya. hmm. Yang pertama apa tuh? Fatwa ulama atau fatwa MUI apa segala macam lah. Pokoknya itu kan difatwakan haram. Setahu saya nih, yang saya baca nih, Pak. Yang saya baca tuh kalau yang ada kata-kata fatwa tuh. Ini kita bedah bahas. Udah tahu fatwa lagi mana? Ya, ini Fatwa enggak ya, fatwa tuh aturan yang dibuat ulama apa memang aturan lah ada di hadis apa di Nah, Al-Quran, ini kita bedah bahasanya. Heeh. Yang saya pelajari fatwa nih ya. Heeh. Fatwa itu misalnya ada kata-kata fatwa ulama. Ah. Fatwa itu diartikan sebagai keseluruhan, Bang. Keseluruhan ulama. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu ulama yang tidak setuju tentang kebijakan itu bukan fatwa namanya, Bang. Berarti bahasanya bukan fatwa, tapi sebagian ulama atau kebanyakan ulama tidak sebagian ulama mengharamkan sonhoret. Itu harusnya Nah, maksudnya itu gini, Rip. bukan fatwa, Bang. Kalau fatwa tuh itu banyak ulama, seluruh ulama misalnya ulama Indonesia, fatwa ulama Indonesia. Nah, kalau fatwa ulama Indonesia berarti seluruh ulama. Nah, masalahnya tuh kan sonhorek, maksudnya itu kan fatwa tuh kan itu tuh aturan dalam Islam kah? Apa aturan yang dibuat oleh segerombolan ulama? Itu masalah tuh Itu kesepakatan, Bang. sepakatan kan? Berarti kan sama fatwa tuh sama kayak undang-undang yang dibuat pemerintah berarti kan? Aturan kan? Ya aturan Ah, aturan di Di- ini, Bang. Kalau zaman ini koreksi kalau lagi iya. kalau apa. Iya kalau kami ada salah koreksi. Kalau kami nggak ngerti Kalau juga. zaman Nabi Muhammad kita berpedoman ke Nabi Muhammad. Hmm. Wafat Nabi Muhammad kita maksudnya waktu Nabi Muhammad ada, pemimpin kita adalah Nabi Muhammad. Hmm. Yang dipimpin langsung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat adalah sahabat kan, Ya. sahabat. Nah, pemimpinnya itu jadi kita tetap mengarahkan Nabi Muhammad, tapi yang dipimpin dengan para sahabat. Ya.
Sahabat meninggal, sahabat wafat semuanya, ada di bawah tuh apa lah nama itu kalau salah tabiin apa segala macam itu. Nah, itu kan itu turun menurun. Nah, dan saat ini orang yang berilmu itu ulama. Maksudnya yang ilmunya di dalam agama Islam, Iya. di agama kan ulama itu namanya. Ya. Jadi kita mematuhi ulamanya gitu. Ulamanya itu. Kita patuhi ulamanya. Jadi kalau dia membuat fatwa, kalau dia membuat kebijakan, tapi kebijakan kan di dalam agama. Agama. Itu kan kalau tadi itu kan Misalnya minuman alkohol itu haram. haram. Itu kan di agama Islam. Agama Islam. Di agama lain enggak kan. Hmm. Jadi dia ini membuat kayak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi membuat aturan itu untuk muslimnya gitu. Sebenarnya harusnya gitu. Bukan dia buat aturan untuk muslim, tapi yang non muslim harus mentaati. Harusnya jangan. Berarti non muslim enggak haram kok. Enggak haram berarti. Enggak haram. Semua orang itu bagi dia. Menurut saya kayak gitu. Darah. Ya kalau yang bikin aturannya MUI, Majelis Ulama Indonesia, maksudnya menyatakan alkohol itu haram. Yo, yang non muslim kan Tetap minum. tidak haram bagi Iya, yang karena dia aturannya ada dong kan Yo, di dia. apa aturan itu dibuat untuk yang bersangkutan, berarti yang tidak bersangkutan itu tidak terimbas dalam aturan. Nah, ngapa aturan sehorek itu diharamkan? Ngapa bisa dijadi haramkan? Nah, makanya saya jelaskan kayak ini. Nah, Balik lagi ke tadi. sehorek. Kalau yang namanya fatwa itu tuh semuanya, Bang. Ya, Semuanya. Tapi kalau ada satu ulama, misalnya ada di Indonesia ini 100 ulama misalnya. Misalnya 100 ulama. 100 ulama itu mensepakati son itu haram, son horeg itu haram. ya apa deliknya? Ya enggak tahu lah saya. Saya enggak, itu di luar kita. Deliknya itu bukan kita. Maksud saya itu kita bedah dari akarnya dulu, Bang. Kita bedah dari akarnya. Kalau 100 ulama tadi ini mensepakati son horeg itu haram, itu baru itu yang namanya fatwa. Tapi kalau kan ini kan beritanya kan fatwa ulama mengharamkan. Ada kata-kata fatwa di situ. Sebenarnya fatwa itu tuh mitos. Kenapa saya bilang mitos? Yaitu di Indonesia ini misalnya ada 100 ulama dan 100 ulama itu mensepakati kalau son itu haram, son horeg itu haram. Itu fatwa. Tapi kan tidak mungkin 100 ulama yang ada di Indonesia atau seluruh ulama yang di Indonesia ini mengharamkan. Pasti ada yang tidak mempedulikan itu atau tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan. Nah, berarti tidak layak untuk dibilang fatwa. Itu Pertama, tolong Jol. ya fatwa. Kita kan judul-judul yang beredar di media sosial kan itu. Itu yang pertama. Berarti son horeg itu haram, tapi bukan fatwa ulama. Kesepakatan dari beberapa ulama mengharamkan son horeg. Ya. Itu yang bagi saya itu yang benar. Nah, kenapa harus diharamkan? Kan itu pertanyaan Abang tadi. Iya, Deliknya. apa deliknya ini bisa diharamkan? Apa gitu nah? Di sisi lain, saya juga tidak tahu ngapa harus son horeg itu diharamkan. Sepertinya ulama kita sudah kurang kerjaan untuk mengharamkan itu. Iya kan? Ada banyak lagi kasus-kasus yang harusnya diharamkan. Ya kan? Ya beda. Kenapa harus son horeg yang diharamkan? Terlepas itu merusak rumah orang, terlepas itu merugikan kebanyakan manusia. Tapi kenapa harus ngurus son horeg gitu? Ulama harus ngurus son horeg. Ngapa ada diskotik diharamkan? Itu sudah pasti haram. Maksudnya itu sudah pasti tempat yang dilarang untuk agama muslim kan. Betul, maksudnya tuh kalau kan kita mayoritas, ngapa ada di sini? Maksudnya? Ya kalau itu bahasanya yang nggak tahu tadi itu diharamkan untuk umat agama muslim. Ya. Kalau ada tempat tuh kan agama muslim pasti masuk juga dalam tuh. Nah, itu kan tergantung pribadi, Pak. Betul. Pribadi muslim. Nah, berarti kalau sun horeg dipatwakan haram, itu kan tergantung pribadi juga. Yang menanggapi haram itu kayak mana? Enggak. Inti yang saya bilang tadi itu, Pak. Kenapa ulama itu sibuk-sibuk ngurus son horeg? Intinya itu. Itu masalah tuh. Nyata ngurus sun horeg. Banyak lagi yang harus diurus dengan ulama-ulama itu demi kemaslahatan umat muslim itu nih. Selain son horeg bagi saya. Kayaknya sudah kurang kerjaan gitu. Daripada dia mengharamkan son horeg, harusnya
bagi saya, ini menurut saya nih, Bang. Oh. Harusnya dia mengharamkan tambang-tambang yang diurus ulama-ulama lain. Ya kan? Tambang kan sudah di apa kayak ada organisasi-organisasi atau apalah itu dia sudah diberikan izin tambang. Hmm. Ya ngapui gitu. Ngapui. Mending itu yang diharamkan ya, merusak alam. Terus kalau dipikir-pikir, kalau gitu mikirnya ke sana, pening gitu, Rip. Iya nggak Nah, sih? Mikir ya. mikir masalah-masalah kayak ini. Tapi kan kita kan belajar berpikir kan. Ya belajar pikir, Intinya. cuman ya Kita harus melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. mm, karena yang kau bilang tadi itu, yang satu nengok beritanya dong, cuman nggak ada riset nih kan. Masuk itu dia buat aturan tuh untuk apa gitu. Makan iya betul masih banyak gawean lain. Ya banyak gawean lain selain bikin aturan itu kan. Aku Kenapa harus juga semuanya itu. yang di apa gitu. Walaupun saya di sisi lain saya juga tidak suka dengan Son Horeg. Tapi ngapa harus ngurusan Horeg ulama? Iya. Ulama ngapa harus ngurus itu? Gitu. Apakah yang diharamkannya? Di bagian-bagian Son Horeg itu kan ada beberapa poin. Maksud saya itu di dalam satu lingkaran Son Horeg itu di situ ada namanya eh, apakah ada yang poin pertama ada ketika Son tuh ada orang mau mabuk kan? Nah, itu masa itu Bukan deliknya itu yang apa? diharamkan. Kalau orang-orang mabuk itu yang diharamkan, ya sudah memang haram. Tapi musiknya jangan diharamkan. Menyarankan aturan. Atau nih, ada orang yang joget-joget seksi apa segala macam. Nah, Mungkin itu yang diharamkan. Tapi kan tidak lingkarannya yang mutlak haram. tapi tidak bahasa tidak mesti ulama gak sih buat fatwa gak sih buat aturan tuh? Kan masih ada yang bisa buat aturan tuh lagi kan? Masa itu Kalau kayak yang namanya fatwa ya ulama kan. betul masalah tuh seharusnya dosa Rio lah yang ngurus itu banyak yang ngurus yang lain dia lah bagian misalnya yang polisi buat undang-undang yo tak apa udah buat aturannya kayak mana sonorek itu kan karena kan itu kan kalau sonorek itu kan kalau deliknya sonorek itu mengganggu masyarakat ya kan seharusnya bisa polisi buat aturannya kan? Ya, Atau mungkin DPR kayak apa kayak ya, gitu ya. nah ya masuk tuh ya ulama tuh fokus lah ngurusi apa kayak gitu nah makanan yang campur kan banyak tuh makanan yang dicampur bahan-bahan yang tidak jelas juga gitu Nah, nah itu lagi yang dicari tahu iya ya, ya. Bekerja sama dengan BPOM kan. Bepom kenapa kan banyak tuh yang pakai bahan kimia atau pakai Ya. apa kimia dari mana entah apa dari babi kah bahkan Hmm. kimia dari ular kah kan nggak tahu gitu. Nah, itulah maksud saya itu kayaknya kurang kerjaan untuk ngurusin horek tuh bagi saya Hmm. kurang kerjaannya. Mending ngurus yang lain kan. Ya son horek itu kayak mana? Horek itu kan dalam bahasa Jawa artinya kan bergetar atau berjalan. Mm-mm. Horek itu. Yang jadi karnaval son horek itu son yang berjalan. Nah, jadi memang dia itu jalan-jalan keliling kampung kan. Kalau ada penduduk yang merasa resah atau penduduk yang merasa itu terganggu atau rumahnya hancur gara-gara itu kayak mana saya bilangnya itu kan harus ada lagi laporan-laporan dari penduduknya. Ya itu masa nggak tahu tadi itu yang seharusnya dulu buat aturan itu ya jangan di ulama dulu kalau misalnya mengganggu nih anu orang lagi azan angin kok dibunyi seluruh Indonesia Itu mengganggu. nah, Kalau itu mengganggu. nah masalah itu Rip kalau misalnya la Arjanian seluruh Indonesia dari Sabang Merauke itu lah mention horek orang azan lagi kok dia apa orang lebaran lagi kok masuk itu orang sholat id dia main juga sonorek itu ngeliling nah itu baru mengganggu kan Tapi baru balik-balik lagi kan inilah keberagaman Indonesia. ya Keberagaman Indonesia termasuk eh, aturan-aturan yang tidak jelas itu termasuk keberagaman Indonesia, Pak. cuman kalau sekarang kan kayaknya yang apa yang berita-berita viral tentang pemerintah kok lah masa bodoh ya. Ya kayak mana itulah konsumsi itu kan. Awak di apa Pak di media sosial Pak usahakan tidak itu Nah, karena kan mulai apa yo kayak apa nih lah kayak apa yang ada berita luar negeri nah, yang ngancuri tempat apa tempat sembako yang bantuan tuh ya. yang di Palestina Hmm. itu kan dihancurin Israel
yang punya WHO. Hmm. WHO cuma bisa mengencam, mengutuk. Ya untuk apa? Ya untuk apa ya? Ya, untuk Saya kutuk kamu jadi batu gitu ya kan. ya anak SD bisa juga. Saya kecam kamu, saya kutuk kamu. Nah, masuk-masuk itu ya udah Maksud abang tuh ada tindakan tindakan apa ya? iya. Tindakannya sedangkan luar negeri kayak itu apalagi di tempat kita kan. Ya gimana lagi bang? Makanya itu Pak. Mulai lah berapa bulan ya di sosial media tuh delete semua tuh kayak detik apa Hmm. nggak ada peduli lagi masalah tuh sekarang tuh ngurus diri cewek Ya diri masing-masing ya urusin. kayak mana periuk tetap tetap ngebul ya kan? Dapur tetap merasap. Pokoknya kawan-kawan bantu subscribe kan, Bantu like, subscribe. subscribe, komen. Kalau ada AdSense-nya kayak gitu ganti kamera ini masih pakai HP. Masih pakai HP, duo HP, satu di sini, satu di situ. HP-nya burik kan. Burik nih nikmati lah yang penting cerita Lighting, ya kan lighting kita udah ada. Gitu lah. Lampu-lampu kayak ini lah. Ini untung-untung mic ini disupport kan. disupport Support itu support pinjam bro. pinjam pula gitu. Bukan support apa nih. Ini Ta- next kita mungkin udah pakai mic KB lagi kan, mic yang kemarin lagi. Tapi ada nih konten itu baru jalan bulan Januari. Mm. Udah rame kontennya, Rip. Konten itu bahas tentang mainan anak-anak. Ya, Bahas bukan mainan anak-anak zaman sekarang ya, tapi zaman dulu. ya, ya. Pokoknya setiap musim apa misalnya sekarang ini musim mainan anak-anak tuh layang-layang. Nah. Yuk buat konten layang-layang kan. Rame, Rip. Dari Januari sampai sekarang itu subscribe itu sudah 8 jutaan. Ya, ya. 8 juta subscribe. Ya balik-balik lagi gitu kan bukan di bidang itu maksudnya saya enggak tahu cara-cara yang kayak gitu. Tapi Itu nyaman ya udah ngobrol taruh kamera ngobrol udahlah berjalan sesuai konsistensi gitu masing-masing lah kan. Dia rezeki dia di situ pula kan. salut kan kok. Memang flashbacknya tuh dia nyari flashbacknya kan. Nah. Cerita zaman dulu ya kan. Padahal dia anak gen apa lah mungkin tuh. Ya. Gen Z lah kayaknya. Kok dia lah mainan itu ya. Padahal dia belum lahir ya. Orang ujung tuh Yuda ada mana balik ya. Wah, kapan ya balik ya? Kemarin dia apa kan? Kalau nengok dia kamu buat konten tuh, konten-konten Ya dia repost kan. nge-repost. Cuman hilang repostan tuh. Karena yang awal buka tuh ada awak yang buka, tapi ini awak yang buka tanah, awak terklik tuh kan. Kok ada lagi hilang kan? Apa ini kok penasaran nih? Ya, kalau nonton itu komen ya apa isi? Apa yang kau repost, kau yang kau apa tuh buat kemarin tuh? Penasaran lah jadi ya kan? Apa lagi nih yang kita bahas bang? Sonorek tadi gantung sudah biar kita gantung ya be. Gantung ya soalnya. Pokoknya kalau masalah pemerintah kita gantung ya. Kita coba bahas apa? Yang beratnya kan lo kemarin Lita ya. Itulah menguras tenaga malam tadi itu. Ya, selain saya ini selain mengkonsistenkan uploadan kan, ya minimal ada juga yang diobrolkan. Tapi itu apa ya, Rip? Di TikTok tuh belum ada podcast live. Podcast live. Ibaratnya kalau dia di rumah, misalnya kau yang kau podcast masih real. Ya. Live. Jadi sampai-sampingan kamera tuh. So di TikTok tuh malas bang. Jadi kita tidak bisa ngerokok gitu. Ya, iya juga. Udah sama rokok. Kalau motor tuh butuh bensin untuk jalan, saya tuh butuh rokok untuk ngobrol. Bang. Tapi yakin ada Rip. Audiennya ada Rip. Audiennya ada. TikTok Ada. kan. TikTok itu kan dia ngambil audiens dari seluruhnya bang. Gitu. Kan orang masuk-masuk terus tuh. Apalagi podcast tuh tidak berhenti ngomong kan. Sedangkan yang di TikTok tuh orang lab dewean, dia ngomong terus. Kayak mana litanya itu kan dia cari materi kan. Masih itu mikirin materi dalam otaknya kan. Nah, masalah itu kalau misalnya mungkin tidak sekarang, mungkin besok-besok lah mungkin tidak. Kalau kita labnya misalnya lab jarak jauh, masih itu lab TikTok di Sandeng Duo, kayaknya lebih bagus lagi lah kayaknya untuk cari audien kan. Ya.
Karena kemarin ada lab Pak Imam. Ada cerita tuh. Ah. Di Sawer. Cuma nggak banyak ya, bunga-bunga yang mana. Padahal tuh cuma ngomong ya, lab yang apa, nimbrung lab orang. Ya. Ajak ngomong. Pak Imam kemarin ada. Di GIP gitu. Nih ada OTS nih sudah ada masuk sponsor-sponsor kecil, Bang. Apa sponsor? Nah, kayak apa? Sponsor yang kecil-kecil lah, kayak eh kreatif, SP. Ini besok tuh rencana nak saya taruh setiap kita live tuh ada kayak Merchandise gitu ya. enggak, bukan. Kayak apa tuh layar untuk sponsornya Oh, ada sih. UMKM gitu, numpang Iya. bisa masuk iya. Jadilah gitu kan. Untuk yang lain juga kan. Yang lain kalau pengen masuk-masuk sponsor enggak apa-apa. Tapi ya bagus ya, Red. Ini kan kita ada konten OTS. Itu soundingnya. Apa sih bagus itu buat? Apa tuh maksudnya? OTS kan ada. Mm. Iya sih, kalau nggak konsisten, cuman apa perlu kita ada hal baru lagi? Maksudnya ini tetap jalan. Ya. Kita cari konten baru lagi, apa lagi gitu. Review Makanan sih, Red. gimana kalau Bunga. pertama kita review makanan gratis Prabowo? Jangan ke sana langsung lah. Jangan lah. Itu kan review bang sebenarnya bang. Kita harus nge-review makanan gratis dari pemerintah kan. Agak banyak buzzer masuk. Ayo. Lah. Kan maksudnya itu gini pak. Itu tuh program pemerintah. Program pemerintah salah satu peran penting masyarakat adalah pengawalan dari program pemerintah. Karena itu yang menyentuh dia langsung kan. Iya. Program pemerintah itu menyentuh masyarakat. Jadi reviewer itu harusnya masyarakat. Ya review masyarakat tuh pemerintah tuh pengen review itu bagus. Kalau ini buruk kan terserang. Oh iya. Yes. Hah? Berbeda Ada udah pernah kalau kriminal. misal pemerintah buat event atau buat program buat acara itu reviewnya jelek di media. Ada sebagian, cuman tidak lama kan. Siap itu dihapus. Enggak, masalah tuh setelah dia buat acara tuh Iya. dia nge-review. Ini misalnya ada minusnya nih. Nah. Buat acara misalnya pameran tahap lah, ada minus ini misalnya. Ada nggak yang nyebut selesai acara tuh kan diwawancara tuh. Ya. Ada yang nyebut minusnya. Ada. Itu karena pemerintah gitu tuh pengennya review itu yang bagus. Kalau menurut awak sih, nah itu. Berbeda pendapat itu kriminal kalau gitu. Mm. Oposisi itu kriminal. Yang mengkriminalkan bukan yang pemerintah langsung, buzzernya. Yang buat apa? Yang buat statement, buat komentar. Kaget dari komentar dengan statement tuh jadi deliknya meresahkan masyarakat. Itulah kita bisa kena delik. Ya, fuck you buzzer. Fuck you buzzer. Kan itu cara kerja buzzer. Bayaran. Tapi sekarang ini tidak buzzer lagi, tidak musim lagi buzzer. Apa tuh? Clipper. Clipper tuh apa? Itu yang banyak-banyak. Misalnya kita nih podcast kita, Ya. kayak mana podcast itu tuh rame, dibuat Clipper, itu kayak diupload di IG, di Instagram, itu ada tuh, ada agensinya tuh. Jadi tujuannya apa? Ya sama kayak buzzer, bisa bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Bergantung dengan Tuhan lah kita. Tapi kalau review makanan di Bungo keren juga sih. Cuma reviewnya ya udah kayak orang-orang kan, lebih unik lagi. Ya cuman yang di kuburan juga. Saya masih pengen tuh nak bikin podcast di kuburan. Ya sih. Kayak misalnya ya yang kayak kawan terdekat gitu lah, misalnya apa misalnya Warmindo Mio kita review gitu nah. Cuman reviewnya di Warmindo apa di samping semak Warmindo tuh reviewnya. Apa di dapur ya gitu reviewnya. Dah. Oke. Apa? 1, 2, 3.